Terminal Pulau Gadung bukan hanya tempat berkumpulnya angkutan kota, taksi, dan bus antar provinsi, ia adalah jantung kekacauan yang berdenyut di bawah bayang-bayang kekuasaan satu nama, Bang Komar. Setiap pagi, udara terminal lebih dulu dipenuhi aroma solar, asap rokok, dan ketegangan. Sopir-sopir menunduk saat lelaki bertubuh kekar berjaket kulit itu melintas, seolah tak ingin mengundang murka dari penguasa jalanan tersebut. Di mata para pedagang kecil, Komar bukan manusia, ia adalah badai. Sekali salah langkah, lapak mereka bisa ambruk dalam hitungan menit. Suatu pagi, suasana terminal lebih sunyi dari biasanya. Langkah berat sepatu kulit Bang Komar menggedor aspal, diikuti oleh 4 anak buahnya yang bertampang seram dan berotot seperti gladiator pasar. Mata Komar menyapu terminal dengan sorot tajam, memeriksa satu persatu wajah sopir dan pedagang. Seorang pemuda penjual kopi yang baru buka, gemetar ketika Komar berhenti di depannya. "Mana jatahnya, Din?" tanyanya pelan, tapi mengandung petir. Tanpa menunggu jawaban, Komar menyambar termos kopi si pemuda dan melemparkannya ke tanah. "Gue kasih waktu sampai zuhur. Kalau belum setor, lapak lo angkut malaikat maut." Di ujung terminal, seorang sopir angkot tua hanya bisa menghela napas. Ia sudah 20 tahun mangkal di sana, tapi belum pernah sekalipun melihat ada yang berani melawan Bang Komar dan hidup untuk menceritakannya. Bahkan polisi pun seolah menutup mata. Komar terlalu licin, terlalu kejam, dan terlalu banyak orang di bawahnya yang rela mati demi selembar uang. Di balik semua itu, bisik-bisik beredar bahwa Bang Komar pernah mempelajari ilmu hitam dari seorang dukun Banten. Katanya, tubuhnya kebal senjata, dan kalau malam tertentu, ia mandi darah ayam jantan. Hari itu, lapak seorang pedagang buku bekas bernama Pak Iding tiba-tiba digusur paksa oleh anak buah Komar. "Bang, ampun, ini buku buat nyekolahin anak saya," rintih Pak Iding sambil memeluk beberapa novel tua yang berserakan. Komar hanya meludah ke tanah. "Sekolahin anak lo di tempat lain. Ini wilayah gue sekarang. Mau dagang, bayar." Anak buah Komar menendang rak kayu Pak Iding hingga roboh. Tangisan lelaki tua itu menggema, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua hanya menonton, diam, takut, dan pasrah. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara klakson taksi tua terdengar. Sebuah mobil Crown tahun 1982 yang sudah tampak karatan berhenti perlahan di pinggir terminal. Sopirnya seorang kakek tua berambut putih, memakai topi lusuh dan jaket coklat tambalan. Ia turun dengan langkah pelan, membuka bagasi, lalu mengambil sapu kecil untuk membersihkan jok belakang mobilnya. Orang-orang hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tak ada yang kenal siapa dia, tapi mereka tahu, terminal bukan tempat aman untuk orang baru. Bang Komar menatap kakek itu dari kejauhan. Ia tertawa kecil, lalu meludah ke tanah. "Lihat tuh, kayaknya ada umpan baru nyasar ke kandang singa," gumamnya. Salah satu anak buahnya, Jojon, tersenyum bengis. "Gue yang urus, Bang." Komar mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya menuju pos preman di belakang terminal. Dunia ini milik mereka yang kuat, dan bagi Komar, siapapun yang menginjak terminal tanpa izin darinya berarti sudah menandatangani surat kematian. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum sabar dan tatapan tenang si kakek tua, tersimpan sesuatu yang sudah lama terkunci. Sesuatu yang telah menanti puluhan tahun untuk bangkit kembali. Nama kakek itu Mang Tarjo. Bagi orang lain, ia mungkin terlihat seperti sopir tua biasa yang menanti rezeki harian. Tapi di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan riwayat panjang yang telah terkubur dalam kesunyian. Ia bukan sembarang orang. Mang Tarjo dulunya adalah murid terakhir dari seorang guru tua di Gunung Ciremai, seorang penjaga ilmu kuno yang hanya diwariskan kepada mereka yang telah melewati cobaan hidup paling getir. Kini, setelah puluhan tahun hidup dalam pengasingan, ia kembali turun gunung, menyamar sebagai sopir taksi tua, menanti waktu yang tepat untuk sebuah urusan yang belum selesai. Pagi itu, Jojon, anak buah Bang Komar, mendekati Mang Tarjo dengan gaya sok jago. "Kek, lo baru ya di sini?" tanyanya sambil mengunyah permen karet, lalu meniup balon dan memecahkannya tepat di depan wajah Mang Tarjo. Sang kakek hanya tersenyum. "Baru, nak, mau nyari penumpang buat makan hari ini." Tapi senyumnya tak membuat Jojon luluh. Ia malah menepuk-nepuk bahu si kakek dengan kasar. "Kalau mau nyari makan di sini, setor dulu."
Ini wilayah Bang Komar. Semua yang bernafas di sini harus bayar. Mang Tarjo tidak marah. Ia hanya menoleh pelan, menatap mata Jojon dalam-dalam. Pandangannya tenang, tapi tajam, membuat si preman muda itu merasa seperti sedang dilihat tembus ke dalam batinnya. Saya cuma numpang kerja, nak. Nggak niat cari ribut, katanya pelan. Tapi Jojon tidak peduli. Ia mencengkeram kerah baju si kakek dan mendorongnya ke bodi taksi. Gue kasih waktu sampai sore, Kek. Kalau nggak setor, mobil lo bisa kita jadiin barang rongsokan. Beberapa sopir lain yang melihat kejadian itu hanya menunduk. Ada yang ingin menolong, tapi rasa takut pada Komar dan anak buahnya sudah terlalu dalam. Mereka tahu, siapapun yang membela si kakek akan dianggap musuh. Bahkan seorang tukang ojek yang pernah coba bantu pedagang kaki lima 2 minggu lalu, kini masih terbaring di rumah sakit dengan tulang rusuk retak. Di terminal ini, keadilan sudah mati, digantikan hukum rimba yang dipelihara Komar dengan tangan besi. Setelah Jojon pergi, Mang Tarjo hanya mengelus lengan bajunya yang kusut. Ia menatap langit sebentar, angin bertiup pelan, membawa aroma debu dan kenangan. Dalam hatinya, ia berbisik, sabar, Tarjo. Belum saatnya, tapi bila jalannya memang kemari, aku tak akan lari. Ia tahu, pertemuannya dengan Komar bukanlah kebetulan. Ada kekuatan yang mulai bergerak dari balik tirai takdir. Dan ia telah bersumpah, jika saat itu tiba, maka ajian dasawisa yang telah terkunci selama puluhan tahun, akan dibuka kembali. Malam harinya, di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, pembicaraan tentang sopir tua mulai tersebar. Gue dengar dia dari Cirebon, kata salah satu sopir kepada temannya. Katanya dulu pernah jadi sopir pribadi pejabat tinggi, tapi kabur waktu anaknya diculik. Yang lain menambahkan, gue dengar malah dia mantan tentara yang hilang waktu zaman kerusuhan, 98. Tak ada yang tahu pasti siapa Mang Tarjo, tapi semua sepakat, ada sesuatu yang aneh pada cara dia menatap dunia. Di sisi lain, Bang Komar yang sedang berjudi di ruangan belakang posnya, mendengar laporan dari Jojon. Preman-preman kecil sering ngelawan, tapi yang tua-tua biasanya gampang disikat. Besok pagi kita kasih pelajaran, ucap Komar sambil tertawa dan meraup tumpukan uang. Ia belum tahu, bahwa lelaki renta yang ia anggap remeh, bukan sekadar sopir biasa, melainkan penjaga ajian kuno yang mampu menggoyang neraka jika dibangkitkan. Dan pada malam yang pekat itu, di balik pintu mobil Crown tuanya, Mang Tarjo duduk bersila. Kedua tangannya membentuk mudra tua. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Di balik bisikan doa-doanya, terdengar gemas samar dari dalam dadanya. Suara itu berkata lirih, "Dasawisa, belum saatnya, tapi jagalah napasmu, Tarjo. Karena badai besar sedang menuju ke arahmu." Pagi berikutnya, terminal Pulau Gadung kembali ramai dengan hiruk-pikuk kendaraan dan teriakan kenek. Namun bagi Mang Tarjo, hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk di dalam taksinya yang sudah tua, sambil mengelap setir mobil dengan sapu tangan kecil. Tak banyak bicara, hanya sesekali menyapa sopir lain yang lewat. Dengan anggukan kepala, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, pagi itu bukan pagi biasa. Langit terlalu berat, dan udara membawa firasat buruk yang menekan dada. Tepat pukul 8, suara langkah sepatu menggedor jalanan lagi. Bang Komar muncul diikuti oleh Jojon dan 2 preman lainnya, Rahmat dan Ucok. Kali ini mereka tidak sekadar lewat. Mereka datang untuk menegaskan kekuasaan. Komar berjalan santai ke arah taksi tua Mang Tarjo, lalu menghentakkan botol plastik ke atas kap mobil. "DENT, gimana, Kek, udah setor atau belum?" tanya Komar dengan senyum mengejek. Mang Tarjo turun pelan dari mobilnya, memandangi Komar dengan tenang. Ia menyodorkan selembar Rp5.000. "Ini yang saya punya pagi ini, nak. Maaf kalau kurang." Komar tertawa terbahak-bahak, mengambil uang itu, lalu merobeknya menjadi 2 di depan wajah Mang Tarjo. "5.000, buat ngasih makan burung aja kurang." Ucok langsung menendang pintu belakang taksi Mang Tarjo hingga penyok. Jojon mendorong kakek itu hingga hampir tersungkur. Orang-orang mulai menoleh, beberapa dengan mata khawatir, yang lain pura-pura tak melihat. Seorang sopir muda menggertakkan giginya, tapi ditahan oleh rekannya. "Jangan, lo mau mati konyol," bisik temannya. Terminal sudah lama jadi neraka, dan hari itu, neraka menunjukkan wajahnya di siang bolong. "Gue kasih lo waktu sampai sore," ucap Komar sambil menamparkan kap mobil dengan keras.
Kalau belum setor 200.000, mobil lo kita tarik. Atau lo yang kita kubur di belakang terminal. Ia lalu berlalu, meninggalkan kakek tua itu berdiri sendiri, wajahnya masih tenang. Tapi saat orang lain melihatnya kembali ke dalam taksi, tak ada yang tahu bahwa tangan Mang Tarjo sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu yang lebih besar, amarah lama yang ingin meledak, namun masih diselimuti kesabaran. Saat hari mulai sore, hujan turun tipis, seperti menangisi sesuatu yang belum terjadi. Di dalam taksinya, Mang Tarjo membuka kotak kecil berlapis kain kuning dari bawah jok. Isinya, sehelai kertas tua bertuliskan aksara Jawa kuno, dan sebilah cincin besi hitam yang sudah usang. Ia menyentuhnya perlahan, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak lagi digunakan orang modern. Gusti, beri aku petunjuk. Bila memang waktuku telah dekat, biarlah aku menepati janji yang dulu kupendam. Namun sebelum malam turun, sebuah kejutan terjadi. Saat Mang Tarjo sedang menunaikan salat di sudut musola terminal, 3 orang preman lain yang tak dikenal, bayaran baru Komar, menyerbu taksinya. Dengan cepat mereka memecahkan kaca depan, menyayat jok, dan mencoret-coret pintu dengan cat semprot, preman dilarang masuk. Bayar atau mati, tak ada yang berani menghentikan mereka. Ketika Mang Tarjo kembali, ia hanya berdiri menatap mobilnya yang hancur. Wajahnya tetap datar, tapi matanya kini menyala, bukan karena kemarahan biasa, melainkan karena sebuah gerbang yang mulai terbuka dari dalam dirinya. Dan malam itu, angin di terminal Pulau Gadung bertiup lebih dingin dari biasanya. Di balik jendela musola, siluet Mang Tarjo berdiri menghadap langit. Dalam hati ia tahu, mereka sudah melewati batas. Aku telah memberi mereka waktu, tapi mereka memilih jalan kebodohan. Langkahnya menuju ke mobil yang rusak tak lagi lamban. Dan di balik gerimis yang menari di atas aspal, terdengar suara samar, seperti bisikan mantra yang lama terlupakan. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas terminal Pulau Gadung. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah semesta tengah menahan napas. Mang Tarjo duduk di jok belakang taksinya yang rusak, mengenakan sarung dan peci lusuh, sambil memandangi tulisan cat semprot yang mencoreng pintunya. Sorot matanya tak lagi tenang. Ada kilatan luka yang menyala, bukan karena material yang rusak, tapi karena kehormatan yang diinjak-injak. Dalam diam, ia memeluk tas kecil berisi benda-benda lama, kitab raja, selembar kain kuning, dan sebilah keris kecil yang sudah lama tak ia sentuh. Di ujung terminal, seorang lelaki tua dengan tongkat kayu tiba-tiba muncul. Rambutnya panjang, terikat kain hitam, dan jubah batiknya menari pelan ditiup angin pagi. Namanya Kisaka, sahabat lama sekaligus sesama pewaris ajian dari masa lalu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, tapi bagi Mang Tarjo, kedatangannya adalah pertanda. Tarjo, ucapnya lirih, berdiri di sisi taksi. Kau sudah terlalu dekat dengan batas. Mang Tarjo memandangnya tanpa berkata apa-apa. Kisaka menatap ke arah kaca mobil yang retak. Kemarahanmu bisa menghanguskan seluruh tempat ini. Tapi kau tahu, sekali ajian dasawisa dibuka, tak akan ada jalan kembali. Tarjo menghela napas panjang. Mereka sudah menghancurkan harga diri, Ki. Sudah mempermainkan batas kesabaran. Kisaka duduk di sampingnya, menatap langit. Aku tahu, tapi jangan biarkan amarah memimpin. Ilmu itu bukan untuk balas dendam. Itu ajian penjaga, bukan penghukum. Namun dalam hatinya, Mang Tarjo tahu ia tak bisa tinggal diam selamanya. Bang Komar bukan sekadar preman, ia adalah duri yang mengakar, dan duri itu kini menusuk banyak orang tak bersalah. Seorang sopir muda yang diam-diam memberi nasi bungkus padanya malam sebelumnya, dilaporkan dibentak dan diancam akan dibakar mobilnya. Seorang ibu penjual gorengan dipalak 2 kali lipat hanya karena menjual di dekat mobilnya. Mang Tarjo merasa darahnya mulai mendidih. Aku bukan mencari perang, gumamnya dalam hati. Tapi bila perang datang padaku, aku tak akan lari. Kisaka menoleh, seolah membaca isi hatinya. Kalau kau ingin membuka kunci dasawisa, lakukan dengan kesadaran penuh. Jangan dalam amarah. Ia lalu menyerahkan selembar kain merah tua bergambar lingkaran pusaran. Ini lambang pertahanan, letakkan di bawah dudukan taksimu. Agar kalau waktu itu datang, kau tak kehilangan arah. Tarjo menerima kain itu dengan anggukan perlahan. Sebuah bisikan lembut menggetarkan relung hatinya, tiba waktunya bukan saat kau siap, tapi saat mereka benar-benar melampaui batas. Sore harinya, Bang Komar kembali muncul. Tapi kali ini,
Ia tidak sendiri. Ia membawa satu mobil pickup berisi 8 preman baru, semuanya bertato dan bersenjata. Mereka berhenti di depan taksi Mang Tarjo dan mulai menyoraki. "Mana sopir tua jagoan itu? Kita kasih pelajaran." Komar menyalakan rokok, lalu menyeringai ke arah taksi. "Kek, gue udah capek nunggu. Sekarang urusannya bukan duit lagi. Ini soal harga diri." Dari dalam mobil, Mang Tarjo membuka mata. Sorotnya kini bukan lagi seperti orang tua biasa. Ada aura yang perlahan bangkit di sekeliling tubuhnya. Angin tiba-tiba berhembus lebih keras, membuat debu beterbangan. Langkahnya pelan keluar dari mobil, tapi tiap gerakannya seperti menahan gunung yang hendak runtuh. Ia berdiri tegak, menatap Komar lurus-lurus. "Sudah kuperingatkan, nak," suaranya pelan, tapi menusuk dada, "kalau kau tetap melangkah, maka pintu yang sudah lama terkunci akan terbuka. Dan tak semua yang keluar bisa kau kembalikan." Malam itu, terminal Pulau Gadung tak sekadar jadi tempat mangkal kendaraan, ia mulai menjadi panggung takdir yang akan menentukan arah banyak jiwa. Dan di bawah langit yang mulai menghitam, pertarungan antara masa lalu dan masa kini mulai mendekat perlahan, tapi pasti. Langit malam menggantung pekat di atas terminal Pulau Gadung. Awan-awan hitam berarak perlahan, seperti menyimpan dendam yang belum tuntas. Di antara kilat samar yang menyambar dari kejauhan, berdiri Mang Tarjo, tegak seperti tugu, menatap barisan preman yang kini mengepung taksinya. Angin mulai berhembus liar, membuat debu dan kantong plastik beterbangan ke segala arah. Preman-preman yang tadi tertawa kini mulai menurunkan suaranya, menyadari bahwa suasana berubah. Ada sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bang Komar melangkah maju, matanya menyipit, menatap Mang Tarjo penuh curiga. "Apa lo mau main-main sama gue, kek?" katanya sambil menggertakkan rahang. Mang Tarjo tidak menjawab, ia hanya menunduk, menghela napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka kancing bajunya bagian atas. Terlihat secarik raja kuno tergantung di lehernya, berkilau samar saat terkena cahaya lampu jalan. Tangan kanannya mulai membentuk mudra tua, sebuah simbol rahasia dari ajian yang sudah ratusan tahun tak dipakai. Dan saat itu terjadi, tanah di bawah kaki mereka bergetar halus. Salah satu preman, Rahmat, mendadak limbung. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, lalu ia terduduk dengan wajah pucat. "Bang, ada yang aneh, gue nggak bisa gerak," teriaknya panik. Komar mencengkeram kerahnya dan membentak, "Jangan drama, bego." Tapi saat ia menoleh ke arah Mang Tarjo, ia sendiri merasakan hawa panas menyengat kulit, seperti berada di tengah bara api. Mang Tarjo menutup matanya, dan dari mulutnya keluar bisikan dalam bahasa Jawa kuno, "Suwunging jagat, bukak dalan, kawelasan turun, nanging adil tetap ngadeg." Kilatan cahaya melingkar keluar dari telapak tangan Mang Tarjo, tak menyilaukan mata, tapi terasa menembus dada. Preman-preman yang berdiri dalam radius 5 meter langsung terdorong mundur seperti tertiup badai. Beberapa tersungkur ke tanah, sementara yang lain lari terbirit-birit tanpa sempat melihat ke belakang. Komar sendiri terdorong 2 langkah ke belakang, wajahnya kini tak menyimpan senyum, melainkan ketakutan yang ia sembunyikan dengan amarah. "Lo, siapa lo sebenarnya?" Mang Tarjo membuka matanya perlahan. Suaranya masih tenang, tapi dalamnya seperti suara gunung berbicara, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi jika kebenaran diinjak dan kesaliman dipelihara, maka Dasawisa akan bangkit." Ia mengangkat tangan kirinya, dan dari jari telunjuknya keluar cahaya tipis berwarna kemasan. Itu adalah kunci pertama, ilmu pembuka yang hanya bisa dipanggil saat jiwa seseorang telah mencapai keseimbangan antara amarah dan belas kasih. Dan malam itu, kunci itu terbuka setelah bertahun-tahun terkunci rapat dalam dadanya. Kisaka, yang menyaksikan dari kejauhan, menundukkan kepala dalam keharuan. Kunci pertama telah terbuka, dan itu berarti jalan pertarungan sudah tak bisa ditutup lagi, gumamnya lirih. Ia tahu, jika satu kunci sudah terbuka, maka yang lain akan ikut menyusul. Dan ketika semua ajian Dasawisa bangkit sepenuhnya, terminal ini tidak hanya akan menjadi saksi, tapi juga medan pertempuran antara dua dunia, dunia kekuasaan gelap dan cahaya keadilan lama yang bangkit kembali. Bang Komar menatap Mang Tarjo dengan mata merah menyala. Tapi bukan karena marah, melainkan karena takut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia pukul atau siksa. Ia meludah ke tanah, lalu mundur perlahan. "Belum selesai, kek,"
Gue bakal balik, dan kali ini, gue bawa sesuatu yang jauh lebih kuat dari lo. Lalu ia pergi bersama sisa anak buahnya, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Mang Tarjo menunduk lagi, mengambil kembali kain rajahnya dan menyimpannya ke dalam baju. Ia duduk kembali di jok taksi yang rusak, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dari langit, rintik hujan mulai turun. Seolah langit pun tahu, bahwa apa yang terjadi barusan hanyalah permulaan. Dan di balik suara hujan yang jatuh, terdengar desah lirih bumi yang bersiap menerima luka yang akan datang. Karena kunci pertama telah terbuka, dan dunia tak akan sama lagi. Terminal Pulau Gadung belum sepenuhnya tenang setelah insiden malam itu. Kabar tentang Mang Tarjo yang mengusir preman-preman bank Komar hanya dengan gerakan tangan dan cahaya misterius menyebar seperti api di ladang ilalang. Para sopir, pedagang, bahkan para kernet, mulai memperlakukan Mang Tarjo dengan penuh hormat. Tak ada lagi yang berani parkir sembarangan di dekat taksinya. Tapi di tengah kekaguman dan bisik-bisik pujian, bayang-bayang ancaman justru makin pekat. Karena di sisi lain Jakarta, Bang Komar sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di sebuah rumah tua di daerah Cipinang, Komar duduk bersila di tengah ruangan gelap, tubuhnya hanya diterangi cahaya lilin merah darah. Di seberangnya, duduk seorang lelaki berjubah hitam dengan kulit seperti arang dan mata kuning menyala. Namanya Ki Jagat Lewa, dukun hitam yang telah lama disegani di dunia ilmu hitam tanah Betawi. "Jadi kau ingin membalas orang tua itu?" tanya Jagat Lewa dengan suara serak. Komar mengangguk. "Dia bukan orang biasa, Ki. Dia punya ajian tua, tapi saya gak peduli. Harga diri saya diinjak." Ki Jagat Lewa tertawa lirih, lalu mencelupkan jari ke dalam kendi kecil berisi darah ayam hitam. Ia menulis lambang kuno di dahi Komar. "Kalau kau siap menukar tubuhmu, tenagamu, bahkan umurmu, aku bisa memberimu ajian balasan, ajian Tunggara Rawa, ilmu bayangan dari Tanah Kelam. Tapi ingat, begitu kau terikat, tak ada jalan kembali. Kau bukan manusia biasa lagi. Kau jadi wadah kegelapan." Komar menatap lurus. "Saya gak peduli. Yang penting, dia hancur." Malam itu, upacara dimulai. Tubuh Komar menggigil saat darah ular diteteskan ke lidahnya. Ia berteriak, tubuhnya melengkung kesakitan, tapi tak menyerah. Dari ubun-ubunnya, asap hitam mengepul, membentuk wajah-wajah menyeramkan. Saat ritual selesai, tubuh Komar sudah berubah. Matanya lebih merah, nadinya menonjol seperti akar-akar pohon tua, dan kulitnya menghitam sebagian. Tapi lebih dari itu, kini ia punya kekuatan yang bisa merobek besi dengan tangan kosong, dan bayangan tubuhnya bisa bergerak sendiri, seperti makhluk hidup yang siap menerkam. 3 hari kemudian, Komar kembali ke terminal. Kali ini tanpa banyak anak buah. Ia tak butuh mereka, yang bersamanya hanya bayangannya sendiri, yang kini bisa menyelinap dan mencengkeram seperti tangan iblis. Terminal langsung senyap saat ia datang. Sopir-sopir sembunyi, pedagang menutup gerobaknya, tapi Mang Tarjo tetap di tempatnya, duduk tenang di belakang kemudi, membaca koran tua. "Tarjo!" teriak Komar, suaranya menggema seperti 2 suara bersamaan, satu suara manusia, satu lagi suara dari entah dimensi mana. Mang Tarjo menutup korannya, lalu keluar dari mobil dengan langkah perlahan. "Jadi kau datang lagi, dan kau memilih jalan gelap." Komar tertawa, suara tawanya menggema seperti petir kecil. "Kali ini, Kek, gue gak bakal kalah. Gue bawa kematian." Dan tiba-tiba, bayangan di kaki Komar memanjang dan melesat ke arah Mang Tarjo seperti ular hitam yang menyeringai. Mang Tarjo mengangkat tangannya, membentuk segel dengan 3 jari, dan menyentakkan telapak tangan ke depan. Bayangan itu terpental, tapi tidak lenyap. Ia menggeliat, lalu mencoba menyerang dari sisi lain. Pertarungan bukan lagi fisik. Ini adalah perang ajian, perang energi gaib yang tak bisa dipahami orang awam. Angin di terminal berputar kencang, atap seng bergetar, dan langit mulai berwarna merah gelap. Dalam gumaman pelan, Mang Tarjo mulai membuka kunci kedua dari dasawisa. Matanya tertutup, tapi dari dahinya memancar sinar keemasan yang memecah bayangan-bayangan kelam. "Aku sudah memberimu kesempatan, Komar. Tapi kau memilih menjadi hamba kegelapan. Maka biarlah terang menghakimimu." Dan malam itu, di antara asap, teriakan, dan cahaya yang membelah angkasa, 2 kekuatan lawas mulai benar-benar bertempur, dan terminal Pulau Gadung pun menjadi medan sakral yang tak akan pernah sama lagi. Kilatan cahaya dan semburan energi gaib masih saling beradu di tengah terminal Pulau Gadung.
Bayangan-bayangan hitam dari tubuh Bang Komar terus menjalar di lantai seperti makhluk kelaparan, mencengkeram dan mencoba menelan cahaya dari tubuh Mang Tarjo. Tapi Mang Tarjo berdiri tak bergeming, tubuhnya diliputi aura keemasan yang makin kuat. Di balik ketenangannya, keringat mengucur deras. Kunci pertama yang ia buka hanya cukup untuk bertahan. Ia tahu, saatnya kunci kedua harus dilepaskan, meski itu berarti membuka bagian jiwanya yang telah ia kubur puluhan tahun. Komar tertawa keras, suaranya bergema seperti lonceng kematian. Ajianmu tua dan rapuh, Kek. Ini bukan zaman wayang, ini era kekuatan nyata. Ia mengibaskan tangan, dan bayangan hitam menyerupai keris raksasa melesat ke arah Mang Tarjo. Tapi tepat saat itu, Mang Tarjo menunduk, menekan kedua tangannya ke tanah, dan berdoa dengan bahasa kuno, "Welinging leluhur, kaula nyuwun wewarah, buka kaken kunci kaping loro saka dasawisa." Tanah di bawah kaki Mang Tarjo bergetar hebat. Dari dalam bumi muncul cahaya biru keperakan, membentuk lingkaran bercahaya dengan aksara Jawa kuno yang berputar-putar. Cahaya itu naik membungkus tubuhnya, dan dalam sekejap, kerutan di wajahnya menghilang, diganti sorot mata tajam penuh wibawa. Suaranya berubah, lebih dalam dan bergetar, kunci kedua, Ajining Diri, telah terbuka. Ilmu perlindungan dan pantulan, seranganku akan jadi seranganmu sendiri, Komar. Bayangan Komar yang menyerang justru terpental keras dan mengenai dirinya sendiri, membuat tubuhnya terdorong hingga membentur tiang halte. Ia bangkit dengan terhuyung, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. "Apa-apaan itu? Kenapa ajian gue balik nyerang gue sendiri?" teriaknya, tapi tak ada jawaban, hanya suara langkah Mang Tarjo yang mendekat, tenang dan berat. Setiap langkahnya menghasilkan getaran kecil di tanah, seolah bumi pun mengakui kekuatan yang mulai bangkit dari tubuh renta itu. Komar mengangkat tangannya lagi, memanggil seluruh bayangan dari sudut terminal. Mereka menyerbu serentak, tapi setiap kali menyentuh cahaya Mang Tarjo, mereka terurai seperti debu, terhisap ke dalam pusaran cahaya biru. Kini, bukan hanya Mang Tarjo yang bersinar, tapi tanah di sekitarnya memantulkan cahaya seperti kaca, membuat siapapun yang masuk ke dalamnya kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Di kejauhan, Kisaka menyaksikan semuanya sambil mencengkeram tongkatnya. Ia menggigit bibir, matanya berkaca. Dia telah membuka kunci kedua, dan itu artinya dia mulai mengorbankan usianya. Ia tahu, setiap kunci dasawisa yang dibuka menukar kekuatan dengan waktu hidup. Dan jika Mang Tarjo melanjutkan sampai kunci ketujuh atau lebih, maka ajalnya akan mendekat, cepat atau lambat. Komar kini terengah, lututnya gemetar. Tapi matanya belum menyerah. "Gue gak bakal mundur. Gue bakal cari ilmu yang lebih gelap. Gue bakal jadi raja di terminal ini, dan lo bakal gue kubur di bawah roda taksi lo sendiri." Lalu dengan tubuh pincang, ia melarikan diri dalam kegelapan malam, diikuti bayangan-bayangannya yang mengepul seperti asap kebakaran. Mang Tarjo menatap ke arah kepergian Komar, napasnya berat. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan dengan terbukanya kunci kedua, pintu menuju takdir besar yang selama ini ia hindari telah terbuka lebar. Ia menatap langit malam yang masih menyimpan gelegar petir di balik awan. "Komar, kalau kau terus menantang terang dengan kegelapan, maka aku pun harus siap menjadi cahaya yang membakar." Malam itu, Komar berjalan terlatih melewati gang-gang sempit di daerah Jatinegara. Tubuhnya penuh luka, bayangannya kini meracau, tak lagi patuh seperti semula. Ia kesakitan, bukan hanya karena ajian Mang Tarjo, tapi karena rasa malu dan dendam yang menyatu jadi bara di dadanya. Ia sudah mencicipi kekuatan kegelapan, tapi itu belum cukup. Ia butuh lebih. Ia ingin sesuatu yang bisa menghancurkan Tarjo sekaligus menyapu bersih siapapun yang menghalanginya. Ia ingat satu nama, Mbah Gondowesi, dukun terkutuk yang dikabarkan tinggal di pinggiran pemakaman tua dan menguasai ajian dari neraka, ilmu Brajamusti sabrang nyawa. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia tiba di gerbang pemakaman yang sepi, dikelilingi pohon beringin keramat. Bau anyir darah bercampur tanah basah menyambutnya. Tak ada manusia waras yang berani mendekat. Tapi Komar bukan manusia waras lagi. Ia masuk perlahan, dan suara tawa kecil menyambutnya dari balik kabut. "Anak manusia, datang membawa dendam, meninggalkan nurani." Suara itu menggaung dari segala arah, seperti ribuan jiwa berbicara bersamaan. Dari kegelapan muncul sesosok lelaki renta, bertubuh kurus seperti tulang dibungkus kulit, dengan gigi tinggal separuh dan kuku panjang melengkung ke dalam. "Aku ingin kekuatan,
kata Komar tanpa basa-basi. Yang bisa menghancurkan siapapun, bahkan arwah leluhur. Mbah Gondowesi tertawa keras, menggema sampai burung-burung gagak di atas pohon berterbangan panik. Kau manusia busuk, tapi justru itu yang kusuka. Tapi ingat, ilmu yang kau minta bukan lagi sekadar ajian. Ini kutukan. Sekali kau terikat, kau akan jadi jembatan antara dunia hidup dan mati. Kau bukan lagi manusia, bukan pula setan. Kau akan jadi wong peteng, manusia bayangan. Komar tak gentar. Aku tak peduli. Asal Mang Tarjo musnah. Ritual dimulai saat bulan berada tepat di puncak. Mbah Gondowesi menggigit leher seekor kelelawar hitam, mencampur darahnya dengan tanah kuburan dan minyak nyala biru. Komar dipaksa telanjang dada, tubuhnya dicoret dengan raja dari tulang bayi yang dibakar. Saat mantra mulai dilantunkan, bayangan Komar berteriak, berusaha kabur, tapi tubuh Komar menggenggamnya paksa, memasukkan kembali ke dalam kulitnya. Kini kau dan bayanganmu adalah satu. Mulai malam ini, kau tak akan melihat matahari lagi dengan utuh, bisik Mbah Gondowesi. Saat ritual usai, Komar pingsan. Tapi dalam alam bawah sadarnya, ia melihat dirinya berada di jembatan sempit di atas lautan api. Di bawahnya, ratusan tangan arwah gentayangan meraih, menarik, mencakar tubuhnya. Ia berjalan terus, dan di ujung jembatan, ada sosok Mang Tarjo berdiri dengan cahaya di punggungnya. Komar mencoba berlari, tapi tubuhnya mulai meleleh, separuh jadi bayangan, separuh jadi batu. Ia terbangun sambil menjerit, tapi Mbah Gondo hanya tertawa puas. Itu tandanya ilmu sudah merasuk. Kau sekarang makhluk antara dunia. Komar bangkit dengan mata merah menyala. Tangan kanannya kini berurat besi, dan bayangannya bukan lagi sekadar hitam. Ia bisa membentuknya menjadi senjata, tubuh kedua, bahkan makhluk pembunuh. Dengan kekuatan baru itu, ia meninju batu nisan hingga hancur berkeping, lalu berteriak ke langit malam. Tarjo, gue datang. Gue akan jadi kuburan buat lo. Suaranya mengguncang udara, dan seluruh pepohonan di sekitarnya merunduk, seolah takut pada kekuatan barunya. Sementara itu, di terminal Pulau Gadung, Mang Tarjo terbangun dari semedinya. Ia menggenggam rajahnya erat-erat, nafasnya memburu, tubuhnya menggigil. Dia sudah buka jalan ke Brajamusti, ini bukan lagi sekadar pertarungan gengsi, ini akan jadi perang antar dua alam. Ia tahu, jika Komar benar-benar menguasai ilmu neraka itu, maka bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi seluruh Pulau Gadung, bahkan kota Jakarta. Dan malam itu, langit di atas Pulau Gadung tampak menghitam seperti jelaga. Angin berhembus membawa bau kemenyan, dan suara tangisan bayi terdengar samar dari arah selatan. Perang besar tak bisa dihindari. Dan dua nama, Tarjo si penjaga terang, dan Komar si pemegang kegelapan, telah ditakdirkan untuk mengakhiri atau menghancurkan satu sama lain. Sejak Komar kembali dari pemakaman, Pulau Gadung mulai berubah. Malam-malam yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi suara bisikan dan gerakan bayangan yang tak jelas asalnya. Para sopir taksi yang biasa mengantar penumpang di terminal sering melihat sosok hitam melintas dengan mata merah menyala. Terkadang, bayangan itu menggenggam lengan mereka dengan dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Kengerian mulai merayap ke dalam hati penduduk Pulau Gadung. Mang Tarjo yang mulai merasakan gelombang kegelapan itu duduk termenung di kursi tua dekat mobil taksinya. Matanya menatap tajam ke jalan, seolah bisa menembus kabut yang makin tebal di sekitar terminal. Ia tahu, kekuatan Komar kini bukan hanya sekadar ajian. Ini sudah masuk ke ranah supranatural yang sangat berbahaya. Namun, tubuhnya semakin lemah, setiap membuka kunci dasawisa menggerogoti tenaga dan umurnya. Ini sudah sampai di ujung, bisiknya pelan. Sementara itu, Komar menguasai bayangannya semakin dalam. Di bawah pengaruh ilmu Brajamusti, ia bisa berubah menjadi sosok hitam besar yang tak kasat mata, menyerang secara tiba-tiba. Warga Pulau Gadung mulai mengunci pintu dan menutup toko lebih awal. Anak-anak tak lagi bermain di sekitar terminal. Suasana yang dulunya ramai kini berubah jadi neraka kecil yang dikuasai oleh teror bayangan. Setiap langkah Komar seperti kutukan bagi siapa saja yang berani menghalangi. Suatu malam, Mang Tarjo dipanggil oleh seorang wanita misterius bernama Ningrum, yang mengaku sebagai keturunan leluhur pelindung terminal. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir indah yang konon berisi mantra pelindung dari zaman dahulu kala. Pak Tarjo, kalau kau mau melawan Komar, ini satu-satunya harapan, kata Ningrum sambil menyerahkan kotak itu dengan mata penuh harap. Namun,
Mang Tarjo tahu, membuka kotak itu juga berarti memanggil kekuatan yang mungkin sulit ia kendalikan. Di sisi lain, Komar mendapatkan kabar dari pengikut setianya bahwa Mang Tarjo menerima bantuan. Amarahnya memuncak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak dan tak akan membiarkan itu terjadi. Dengan tubuh yang bersemayam bayangan hitam, ia memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke terminal, menggempur segala bentuk perlindungan yang mulai terbentuk. Malam itu, Pulau Gadung benar-benar akan menjadi medan pertempuran hidup dan mati. Serangan Komar datang seperti badai hitam yang menghempas tanpa ampun. Bayangan-bayangannya mengitari terminal, menakuti siapapun yang mencoba melawan. Teriakan dan suara benturan menggema di setiap sudut. Namun, Mang Tarjo berdiri teguh, membuka kotak kayu pusaka dan melafalkan mantra yang tersembunyi di dalamnya. Cahaya putih keemasan melingkupi tubuhnya, menciptakan perisai suci yang menangkis serangan bayangan Komar. Di tengah pertempuran itu, Ningrum membantu Mang Tarjo dengan membacakan mantra pelengkap, membuat cahaya pelindung semakin kuat. Tapi Mang Tarjo tahu, perlindungan ini tak akan bertahan lama. Tubuhnya semakin lemah, dan waktu terus berjalan. Ia harus segera membuka kunci ketiga Dasawisa, kunci yang bisa membalikkan keadaan, atau mengorbankan dirinya selamanya. Dengan tekad bulat, ia menatap Komar di kejauhan, siap menantang takdir. Dan di bawah langit malam yang gelap, Pulau Gadung berdiri sebagai medan pertempuran terakhir antara cahaya dan bayangan, antara harapan dan kehancuran. Dua pria dengan kekuatan luar biasa, masing-masing berpegang pada jalan yang mereka pilih, dan nasib terminal, bahkan mungkin kota, tergantung pada siapa yang akan menang. Mang Tarjo menatap dalam kotak kayu pusaka yang kini terbuka lebar di hadapannya. Di dalamnya, tergenggam sebilah keris kecil berlapis perak berukir halus dengan aksara kuno. Ini kunci ketiga, jurus pembalasan, bisiknya dengan suara serak. Ia tahu membuka kunci ini berarti membawa konsekuensi berat, bukan hanya pada dirinya tapi juga pada keseimbangan dunia di Pulau Gadung. Namun, waktu dan tenaga mulai habis, dan Komar makin ganas menyerang tanpa ampun. Sementara itu, Komar mempersiapkan serangan pamungkasnya. Tubuhnya yang sudah menyatu dengan bayangan gelap berkilauan seperti monster malam, siap menerkam setiap sudut terminal. Ia tahu, kali ini harus menyelesaikan semuanya. Amarahnya membara, dendamnya memuncak, dan kekuatan Brajamusti Sabrang Nyawa membuatnya hampir tak terkalahkan. Tarjo, kali ini aku akan buat lo merasakan neraka yang sesungguhnya. Teriaknya menggema di antara reruntuhan toko. Dengan napas yang tertahan, Mang Tarjo memegang keris pusaka itu dengan erat. Ia mulai melantunkan mantra kuno yang mengalir dari bibirnya seperti air suci. Perlahan, energi dari keris itu menyebar, menembus setiap pori tubuhnya. Tubuh renta itu bergetar hebat, namun aura keemasan yang lebih terang muncul, menyelimuti seluruh terminal. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini pertarungan jiwa, bisik Mang Tarjo pada dirinya sendiri. Pertempuran kembali pecah dengan dahsyat. Komar melesat, bayangannya berubah menjadi ratusan cakar yang menebas udara. Mang Tarjo menghindar dengan cekatan, lalu mengayunkan keris peraknya, melesatkan serangan energi yang membelah kegelapan. Setiap kali keris itu menyentuh bayangan Komar, serpihan hitam pecah dan terbakar jadi debu. Namun Komar tak mudah dikalahkan, ia kembali menyatu dan menyerang dengan bentuk lebih mengerikan. Dalam hiruk-pikuk itu, Ningrum berdiri di tepi pertempuran, melafalkan doa pelindung tambahan. Ia merasakan getaran energi yang semakin kuat dan berbahaya. Pak Tarjo, hati-hati, kunci ketiga ini menguras kekuatan hidup. Serunya panik. Tapi Mang Tarjo sudah telanjur melangkah terlalu jauh, dan peluh dingin mulai membasahi dahinya. Satu kesalahan saja, bisa berarti ajal baginya. Di tengah pertempuran, Mang Tarjo berhasil memukul tubuh Komar hingga tersungkur. Dengan suara lantang dan penuh kekuatan, ia melontarkan jurus pembalasan yang merobek bayangan gelap Komar. Sebuah ledakan cahaya menerangi seluruh terminal. Bayangan Komar pecah dan menghilang, membuatnya terkapar lemah, napasnya tersengal dan tubuhnya bergetar hebat. Ini belum selesai, bisik Komar, namun ia tahu kekuatannya mulai menipis. Mang Tarjo terengah, namun matanya bersinar penuh kemenangan. Ia sadar kunci ketiga telah memberinya peluang untuk membalikkan keadaan. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Dengan langkah berat, ia mundur dari medan pertempuran, memandang terminal yang hancur berantakan. Perang ini belum berakhir. Kunci keempat menunggu, gumamnya lirih.
menguatkan tekad yang mulai pudar. Dan di kejauhan, bayangan gelap yang hampir sirna itu berputar-putar, berubah menjadi sosok Komar yang lebih ganas dari sebelumnya. Sementara Mantarjo menyiapkan diri untuk membuka kunci keempat, Pulau Gadung bersiap menghadapi babak baru dalam peperangan abadi antara cahaya dan gelap. Pulau Gadung yang dulu ramai kini terbungkus sunyi dan luka. Suara dentuman pertempuran masih bergema di benak Mantarjo saat ia duduk terpaku di sudut warung kecil, menahan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kunci ketiga telah digunakan, namun tubuhnya mulai melemah drastis. Di tangan kanan, keris pusaka masih berkilau samar, seolah memberi kekuatan terakhir untuk perjuangan berikutnya. Kunci keempat sudah dekat, aku harus menemukannya sebelum Komar bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan, bisiknya penuh tekad. Di tempat gelap lain, Komar merasakan sakit dan kerusakan pada bayangannya setelah serangan Mantarjo. Namun ia tak menyerah. Dalam kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku masih punya kunci keempat, mata bayangan. Dengan itu, aku akan menguasai seluruh terminal, bahkan jiwa siapapun yang berani melawan. Komar mulai merangkai rencana baru, memanggil para pengikut setianya yang tersebar di lorong-lorong gelap Pulau Gadung, menginstruksikan mereka untuk mencari artefak misterius tersebut. Sementara itu, Ningrum yang kini semakin dekat dengan Mantarjo, menggali naskah-naskah tua dan mantra kuno di rumah leluhurnya. Mata bayangan bukan sekadar benda, ia adalah simbol penguasaan atas jiwa dan penglihatan dunia lain, jelas Ningrum saat menyerahkan gulungan perkamen usang kepada Mantarjo. Jika Komar mendapatkannya duluan, bukan hanya kekuatan fisik yang harus kau lawan, tapi juga kontrol atas pikiran dan jiwa manusia di Pulau Gadung. Mantarjo menatap gulungan itu dengan penuh rasa waspada. Di malam yang dingin, Mantarjo dan Ningrum menyusuri lorong terminal, berusaha mencari petunjuk keberadaan mata bayangan. Setiap langkah diiringi rasa waspada, sebab Komar kini seperti bayangan maut yang selalu mengintai. Di bawah remang lampu jalan, mereka menemukan simbol kuno terukir di tembok tua, sebuah petunjuk yang menunjukkan bahwa mata bayangan disembunyikan di sebuah tempat tersembunyi dalam terminal, di ruang bawah tanah tua yang sudah lama terlupakan. Namun Komar tak tinggal diam. Ia mengirim pasukan bayangannya menyerbu terminal, menghancurkan apapun yang berani menghalangi jalannya. Ledakan dan teriakan memenuhi udara, memecah kesunyian malam. Di tengah kekacauan, Mantarjo berusaha menjaga Ningrum agar tetap aman sambil melindungi diri dengan energi yang tersisa. Kita harus cepat, Ningrum. Jika terlambat, Pulau Gadung akan tenggelam dalam kegelapan selamanya, ucapnya sambil menatap langit gelap penuh awan. Ketegangan memuncak saat Mantarjo dan Ningrum akhirnya menemukan pintu besi berkarat yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dengan usaha keras, mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalam gelap yang pekat. Udara di dalam terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia yang sudah lama terkubur. Di tengah kegelapan, sebuah bola kristal berpendar pelan, memancarkan cahaya biru kelam, itulah mata bayangan, kunci terakhir yang akan menentukan nasib Pulau Gadung. Di saat bersamaan, Komar berhasil menyusup masuk, tubuhnya kini semakin bayangan, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Ia mengangkat tangan, bersiap merebut bola kristal tersebut. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Mantarjo muncul dengan segenap tenaga, menangkis Komar dengan tameng energi putih yang menyala terang. Ini adalah garis batas terakhir, Komar. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai jiwa Pulau Gadung. Teriak Mantarjo penuh semangat, menyulut pertarungan yang tak kalah dahsyat dari sebelumnya. Dalam benturan cahaya dan bayangan itu, nasib Pulau Gadung tergantung pada satu pertarungan terakhir. Dua kekuatan yang saling bertentangan, dua pria dengan tujuan yang berbeda, kini harus menghabiskan segala yang mereka miliki. Dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang, atau mungkin keduanya akan hancur bersama dalam kegelapan yang mereka ciptakan. Panggung pertempuran kini bergeser ke ruang bawah tanah Pulau Gadung, tempat di mana cahaya biru dari mata bayangan memantul di dinding-dinding basah dan berlumut. Mantarjo dan Komar berdiri berhadapan, keduanya sudah kelelahan, namun semangat dan kemarahan membara dalam mata mereka. Ruang kecil itu terasa sempit, tapi setiap gerakan mereka menggema seperti dentuman petir. Ini akhir dari segalanya, Komar, kata Mantarjo dengan suara berat, menggenggam erat keris peraknya. Komar tersenyum sinis, tubuhnya melesat menjadi bayangan hitam pekat yang sulit ditangkap mata biasa. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, bayangan-bayangannya menebas dan melilit seperti ular. Namun Mantarjo tak kalah cekatan,
setiap serangan dibalas dengan ayunan keris yang memancarkan cahaya keemasan. Aura suci dari kunci ketiga dan keempat menyelimuti tubuh Mang Tarjo, menciptakan perisai yang sesekali berdenyut kuat menangkis serangan Komar. Di tengah benturan energi dan bayangan, Ningrum yang menunggu di pintu masuk ruang bawah tanah memegang gulungan mantra kuno, berdoa agar kekuatan Mang Tarjo cukup untuk menahan Komar. Ia tahu, jika Mang Tarjo gagal, bukan hanya terminal yang hancur, tapi jiwa warga Pulau Gadung akan terperangkap dalam kegelapan selamanya. Suara doa dan mantra Ningrum berbaur dengan desingan serangan dan teriakan dari dalam ruang gelap itu. Serangan Komar semakin brutal, bayangannya kini berubah menjadi sosok raksasa yang melambungkan dirinya ke udara untuk menindih Mang Tarjo. Namun, dengan tenaga terakhirnya, Mang Tarjo memusatkan energi dari keris dan bola kristal mata bayangan. Sebuah gelombang cahaya putih dan biru meledak ke seantero ruang, membakar bayangan Komar dan menghalau gelombang gelap yang mengancam menghancurkan semua. Komar terjerembab ke lantai, napasnya tersengal. Ia memandang Mang Tarjo dengan penuh kebencian. Kau pikir ini sudah selesai? Aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Tapi tubuhnya sudah melemah, bayangannya mulai menghilang dan bercampur dengan cahaya yang memancar dari keris dan bola kristal. Mang Tarjo melangkah maju, menggenggam keris dan menatap tajam. Ini untuk Pulau Gadung, untuk semua yang kau hancurkan, ucap Mang Tarjo dengan suara berat dan penuh tekad. Dengan satu ayunan terakhir, ia menebas ke arah Komar yang kini benar-benar menjadi bayangan rapuh. Sebuah cahaya kuat menyelimuti ruang bawah tanah itu, dan suara gemuruh menggelegar, seolah menandakan kemenangan dan akhir dari teror yang selama ini menimpa terminal. Ketika cahaya mereda, Komar menghilang, tertelan oleh kegelapan yang kini mulai memudar. Mang Tarjo terjatuh ke lantai, kelelahan namun lega. Ningrum segera masuk membantu, memegangi Mang Tarjo yang tersenyum tipis. Pulau Gadung aman, untuk sekarang, bisiknya. Namun keduanya tahu, perang antara cahaya dan bayangan selalu berulang, dan mereka harus selalu siap menjaga keseimbangan itu. Malam itu, Pulau Gadung kembali tenang, tapi kedamaian itu terasa rapuh di balik senyum Mang Tarjo. Tubuhnya memang sudah pulih, namun bayangan Komar masih menghantuinya. Ia tahu, meski Komar telah lenyap, ilmu hitam Braja Musti Sabrang Nyawa tidak bisa begitu saja musnah. Bayangan itu masih ada, tersembunyi di celah gelap terminal, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Ini belum berakhir, gumam Mang Tarjo, menatap langit yang mulai cerah. Di sisi lain, di lorong-lorong tersembunyi Pulau Gadung, beberapa pengikut Komar berkumpul diam-diam. Mereka masih memegang teguh ajaran sang pemimpin, berusaha merangkai ulang kekuatan bayangan. Seorang pria bertopeng mengangkat tangan, memimpin mantra gelap yang mulai menyebar seperti virus. Komar mungkin telah pergi, tapi api perjuangan kita masih menyala, katanya dengan suara dingin dan penuh kebencian. Ningrum yang masih tinggal di rumah leluhurnya terus menggali catatan dan ramalan kuno. Ia menemukan tulisan tentang sebuah entitas bayangan yang tak pernah benar-benar mati, melainkan bertransformasi dan menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Komar bukan hanya manusia, ia adalah perwujudan dari kegelapan yang lebih besar, ujarnya pada Mang Tarjo yang datang membawa keris pusaka. Kita harus lebih kuat jika ingin melindungi Pulau Gadung selamanya. Malam berganti malam, Mang Tarjo melatih tubuh dan pikirannya, memperdalam ajian dasawisa sambil menjaga terminal dari ancaman baru. Ia tak hanya berjuang dengan kekuatan fisik, tapi juga menyiapkan diri menghadapi peperangan spiritual yang jauh lebih berbahaya. Setiap malam, ia memanggil energi leluhur dan membentengi hati agar tetap tegar, meski rasa lelah sering menguasai tubuhnya yang renta. Tiba-tiba, di sebuah gang kecil, seorang anak muda bernama Ardi menemukan sebuah benda aneh yang bercahaya redup. Ia membawanya ke Mang Tarjo. "Pak, ini apa?" "Aku menemukannya saat mencari barang bekas," kata Ardi dengan mata penuh penasaran. Mang Tarjo segera mengenali benda itu sebagai fragmen dari ilmu gelap Komar, serpihan yang tertinggal dari pertempuran terakhir. Ini bisa menjadi awal kebangkitan baru, pikirnya cemas. Dengan waspada, Mang Tarjo dan Ningrum mulai menyusun strategi. Mereka harus menghentikan penyebaran ilmu gelap itu sebelum terlambat. Namun, di dalam bayangan yang tersembunyi, suara tawa pelan terdengar, menandakan bahwa sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya sedang menunggu. "Kegelapan ini, jauh lebih dalam dari yang kita duga," bisik Ningrum dengan ketakutan. Pulau Gadung kembali hidup dengan suasana berbeda, ketegangan dan waspada menjadi bagian dari keseharian.
Warga mulai mempercayai Mang Tarjo sebagai pelindung, namun juga sadar bahwa ancaman bisa muncul kapan saja dari balik bayangan. Di tengah itu, Mang Tarjo menyadari bahwa perjuangannya belum selesai, dan bahwa kunci untuk kemenangan abadi bukan hanya kekuatan, tapi juga kebijaksanaan dan keberanian untuk menghadapi kegelapan tanpa takut. Di bawah sinar rembulan, Mang Tarjo menatap terminal yang mulai kembali hidup perlahan. Bayangan yang tak pernah mati, akan selalu menjadi ujian bagi mereka yang ingin menjaga cahaya, ucapnya pelan. Dengan tekad yang menguat, ia bersiap melangkah ke babak baru, pertempuran abadi yang belum pernah berakhir. Seiring waktu, serpihan ilmu gelap yang ditemukan Ardi mulai menunjukkan tanda-tanda menghisap energi sekitar, membuat wilayah Pulau Gadung kembali suram dan penuh aura negatif. Mang Tarjo merasakan gelombang kegelapan itu semakin kuat, seperti parasit yang menggerogoti kehidupan. Ia tahu, untuk menghentikan ini, harus ada pengorbanan besar. Ini bukan sekadar pertarungan fisik lagi, tapi pertarungan jiwa, gumamnya berat. Ningrum, yang selama ini menjadi penolong setia Mang Tarjo, mulai menyiapkan diri untuk membantu dengan cara yang lebih dalam, melibatkan jiwanya secara langsung dalam mantra pelindung yang rumit. Pak Tarjo, aku siap. Jika ini artinya aku harus menyerahkan sesuatu, aku tak akan mundur, katanya dengan mata berkilat, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mang Tarjo menatapnya penuh haru, menyadari bahwa waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Sementara itu, bayangan gelap yang pernah menjadi komar kini mulai membentuk wujud baru, lebih menakutkan dan kuat. Ia tidak lagi sekadar manusia, tapi roh gelap yang haus akan kekuasaan dan balas dendam. Sosok ini bergerak di balik kabut malam, menyebarkan pengaruhnya hingga ke akar kehidupan terminal, menebar teror yang sulit dilawan dengan kekuatan biasa. Warga Pulau Gadung mulai merasa kegelisahan yang tak terjelaskan. Dalam ritual kuno yang dilakukan di tengah malam, Mang Tarjo dan Ningrum menggabungkan kekuatan ajian dasawisa dan mantra leluhur. Energi dari keris dan bola kristal mata bayangan berdenyut bersamaan, menciptakan pusaran cahaya yang memancar ke seluruh sudut Pulau Gadung. Tapi untuk menjaga ritual ini berjalan, Ningrum harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, jiwanya. Ia tahu, mantra ini bisa menjerat jiwanya selamanya dalam dimensi lain. Saat pusaran cahaya mencapai puncak, bayangan roh gelap itu muncul dengan ledakan energi hitam yang menerjang Mang Tarjo dan Ningrum. Perlawanan semakin sengit, tetapi Ningrum dengan sadar menenggelamkan dirinya ke dalam mantra, membiarkan dirinya hilang ke dalam dimensi lain agar kegelapan tidak merambah lebih jauh. Lindungi Pulau Gadung, Pak Tarjo, teriak Ningrum sebelum tubuhnya menghilang. Mang Tarjo yang terpukul dan hampir putus asa, memanggil seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Dengan suara gemuruh, ia mengayunkan keris pusaka dalam satu serangan pamungkas yang memecah gelombang kegelapan. Cahaya suci menyapu segala bayangan, membuat ruang dan waktu seolah berhenti. Namun harga dari kemenangan itu terasa begitu mahal, sebab Ningrum yang selama ini menjadi sahabat dan kekuatannya kini lenyap dari dunia nyata. Terminal Pulau Gadung perlahan kembali terang, dan warga mulai bernapas lega, namun Mang Tarjo tetap berdiri sendiri di tengah reruntuhan, menatap kosong ke arah langit. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, Ningrum. Aku akan terus menjaga Pulau Gadung, sampai akhir, bisiknya pelan, mengukir janji yang tak pernah akan pudar. Matahari pagi menembus awan kelabu Pulau Gadung, menyinari reruntuhan yang dulu menjadi medan pertempuran terakhir. Mang Tarjo berdiri di atas tangga terminal, tubuhnya yang rentan namun tegap memancarkan aura keteguhan. Di hatinya, luka kehilangan Ningrum masih terasa dalam, namun ia tahu perjuangan belum selesai. Ia memandang terminal yang kini mulai hidup kembali, penuh dengan harapan baru. Ini adalah awal dari era baru, bisiknya penuh keyakinan. Warga Pulau Gadung perlahan kembali beraktivitas, menyembuhkan luka dan membangun ulang kehidupan. Mereka mulai melihat Mang Tarjo bukan hanya sebagai sopir taksi tua, tapi sebagai pelindung dan simbol keberanian. Anak-anak bermain di jalanan, para pedagang menata dagangan, dan di tengah semuanya itu, bayangan gelap yang dulu mengancam mulai memudar menjadi cerita masa lalu yang tak lagi menakutkan. Namun, Mang Tarjo tahu bahaya selalu mengintai. Ilmu dasawisa yang dimilikinya adalah warisan besar yang harus terus dijaga. Dengan tekad baru, ia mulai mengajar anak-anak dan pemuda di sekitar terminal tentang arti keberanian, kehormatan, dan kebijaksanaan. Kita harus melindungi cahaya ini bersama-sama, agar kegelapan tidak pernah kembali, ucapnya kepada murid-muridnya yang memandang penuh hormat. Suatu sore,
Saat Mang Tarjo membersihkan keris pusakanya, sebuah suara lembut terdengar di angin. Ia tersenyum tipis, mengenang Ningrum yang kini menjadi bagian dari dunia lain. "Terima kasih, Ningrum. Tanpamu, aku tidak akan sampai di sini," kata Mang Tarjo, air mata haru mengalir di pipinya. Ia merasakan kedamaian yang baru, sebuah cahaya abadi yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Waktu terus berjalan, dan Pulau Gadung berubah menjadi tempat yang lebih baik. Terminal yang dulu penuh dengan ketakutan kini menjadi pusat kehidupan dan solidaritas. Setiap sudut menyimpan kisah perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan pernah dilupakan. Mang Tarjo, meski semakin tua, tetap hadir di antara mereka, menjadi pilar harapan yang kokoh. Di suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, Mang Tarjo menutup matanya sejenak, merasakan energi leluhur mengalir melalui tubuhnya. Ia tahu, waktunya sudah hampir tiba untuk menyerahkan tongkat estafet. Namun sebelum itu, ia bertekad akan meninggalkan warisan yang tak ternilai, sebuah terminal yang aman dan penuh cahaya untuk generasi mendatang. Dengan langkah mantap, Mang Tarjo berjalan menuju aula kecil di terminal, tempat ia akan mengajarkan ajian dasawisa kepada para pemuda yang telah dipilih. Di sana, ia merasa seolah Ningrum selalu hadir di sampingnya, menguatkan dan memberi semangat. Perjalanan ini bukanlah akhir, tapi awal dari cahaya abadi Pulau Gadung, bisiknya pelan, mengukir sebuah janji yang akan terus hidup. Di tengah keheningan malam, Pulau Gadung bersinar dengan harapan dan kedamaian, sebuah cahaya abadi yang lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan cinta. Dan di balik itu semua, sosok Mang Tarjo berdiri tegak, simbol keberanian yang tak akan pernah padam. Tahun berganti tahun, Pulau Gadung tumbuh menjadi tempat yang damai dan penuh kehidupan. Sebuah kawasan yang dulunya rawan kini berubah menjadi simbol keteguhan dan harapan. Mang Tarjo, kini semakin menua, duduk di bangku kayu tua di depan terminal. Wajahnya yang keriput menampakkan bekas perjuangan dan kebijaksanaan. Ia tersenyum lembut melihat anak-anak muda berlatih ajian dasawisa di lapangan kecil yang dulu menjadi medan pertempuran. Di antara murid-muridnya, Ardi telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana, melanjutkan jejak Mang Tarjo menjaga keseimbangan antara cahaya dan bayangan. "Pak Tarjo, kami siap melanjutkan perjuangan ini," kata Ardi dengan suara penuh keyakinan. Mang Tarjo mengangguk, bangga sekaligus lega. Warisan ilmu dan semangat juang mereka kini ada di tangan generasi baru, yang siap menjaga Pulau Gadung dari ancaman yang tak terlihat. Namun, meskipun kedamaian menyelimuti, Mang Tarjo tak pernah melupakan pengorbanan Ningrum. Ia sering merenung di sudut terminal, mengenang sahabatnya yang telah hilang. "Ningrum, berkatmu Pulau Gadung bisa berdiri kokoh. Aku janji, aku akan menjaga ini sampai nafas terakhirku," bisiknya dengan suara penuh haru. Cahaya malam menyinari keris pusakanya, seolah memberi restu dari dunia lain. Suatu malam, saat bintang-bintang berkelip di langit, Mang Tarjo merasa ada kekuatan halus yang menyelimuti dirinya. Energi leluhur dan ilmu ajian bersatu dalam dirinya, memberinya ketenangan dan kekuatan baru. Ia tahu, kegelapan mungkin masih bersembunyi, tapi ia percaya bahwa selama ada semangat dan kebersamaan, Pulau Gadung akan selalu mampu bertahan. Para penduduk mulai menyebut Mang Tarjo bukan hanya sopir taksi tua, tapi pahlawan sejati Pulau Gadung, penjaga yang mengorbankan segalanya demi kedamaian. Namanya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi mereka yang menghadapi kegelapan dalam bentuk apapun. Keberanian dan cinta adalah kunci cahaya yang tak pernah padam, demikian pesan yang selalu diingatkan Mang Tarjo kepada murid-muridnya. Ketika tubuhnya sudah tak lagi kuat, Mang Tarjo menyerahkan keris pusaka kepada Ardi, simbol kepercayaan dan tanggung jawab besar. "Jagalah Pulau Gadung, dan jangan pernah biarkan bayangan menguasainya," kata Mang Tarjo dengan suara penuh harapan. Ardi memegang keris itu erat, merasa berat namun terhormat membawa amanah tersebut. Malam itu, terminal Pulau Gadung dipenuhi cahaya lilin dan doa. Warga berkumpul menghormati perjuangan Mang Tarjo dan Ningrum, merayakan kemenangan atas kegelapan yang telah lama mengancam. Meskipun Mang Tarjo perlahan pergi, warisannya tetap hidup di hati mereka yang percaya pada kekuatan cahaya dan persatuan. Pulau Gadung tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai terminal biasa, tapi sebagai saksi sejarah perjuangan dan pengorbanan. Di sana, di antara hiruk-pikuk kehidupan, abadi cahaya yang terus menyala, menolak padam oleh bayangan apapun yang mencoba kembali. Dan dalam kesunyian malam, suara Mang Tarjo seolah mengalun,
mengingatkan bahwa selama ada keberanian, kegelapan tidak akan pernah menang. Meski Mang Tarjo telah pergi, Pulau Gadung tetap hidup dengan damai yang rapuh. Ardi, sebagai pewaris ilmu dasawisa, menjaga terminal dengan tekad membara. Namun, dalam bisu malam, bayangan gelap yang tak pernah benar-benar hilang mulai mengintai dari kejauhan. Suara-suara bisikan mengusik ketenangan, mengingatkan bahwa kegelapan adalah lingkaran tak berujung. Suatu malam, Ardi menemukan sebuah tanda aneh di sudut terminal, sebuah simbol kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanda itu menyala dengan cahaya merah samar, seolah memberi peringatan tentang ancaman yang datang. Ini bukan hanya bayangan lama, ini sesuatu yang baru, pikir Ardi, jantungnya berdebar kencang. Warga mulai merasakan getaran aneh, mimpi buruk yang merasuk dalam tidur mereka, dan ketegangan yang perlahan mencengkeram hati. Di balik layar, kelompok rahasia muncul, mencoba mengumpulkan kekuatan dari sisa-sisa ilmu gelap yang pernah dikalahkan Mang Tarjo. Mereka bersumpah untuk membangkitkan bayangan yang lebih kuat, tanpa belas kasihan. Ardi yang semakin matang mencoba mempersiapkan diri dan murid-muridnya. Ia mengingat ajaran Mang Tarjo, keberanian, kebijaksanaan, dan cinta sebagai pelindung utama. Namun, ia tahu kali ini pertarungan tidak hanya tentang kekuatan, tapi juga pengorbanan yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam pergulatan batin dan latihan yang tak kenal lelah, Ardi menyadari bahwa untuk melindungi Pulau Gadung, ia harus lebih dari sekadar pewaris. Ia harus menjadi cahaya itu sendiri, sumber kekuatan yang mampu membakar gelap sampai ke akar. Namun, jalan itu penuh dengan risiko kehilangan dan kesendirian. Di tengah malam, ketika bintang-bintang bersinar redup, Ardi menatap terminal yang kini menjadi saksi bisu pertempuran masa lalu dan tanda-tanda bahaya yang muncul. Pulau Gadung akan kubela sampai akhir, walau harus menghadapi apapun yang datang, ucapnya penuh tekad, menyalakan lilin kecil sebagai simbol harapan. Bayangan baru itu terus mengintai, tapi Ardi dan para muridnya siap menghadapi kegelapan yang ingin merenggut kedamaian. Perjuangan belum usai, hanya berpindah ke generasi berikutnya, dengan api yang tak pernah padam dalam hati. Di bawah langit malam yang tenang, Pulau Gadung tetap berdiri sebagai benteng terakhir, menyimpan harapan dan cerita keberanian tanpa akhir, menantikan kisah baru yang segera dimulai.